Ini pada hari ini kita press conference ya mengenai persoalan hak cipta, undang-undang hak cipta ya, mengenai ciptaan lagu-lagunya Bang Yoni yang ada sekitar 80 lagu. Gitu kan Bang Yoni ya? Ada 80 lagu, kemudian memang sebelumnya ada laporan polisi yang disampaikan Bang Yoni ya mengenai persoalan hak cipta lagu-lagu yang ada. Ini DP gimana? Menarik jeda ya. Kemarin Bang Yoni ada bertemu saya minta konsultasi ya mengenai persoalan hak cipta ini. Jadi kita banyak sharing dan memang Bang Yoni minta bantuan saya juga untuk menambah kekuatan kuasa hukum ya yang mendampingi Bang Yoni. Jadi saya memang bersedia. Ini dalam konteks posisinya membantu supaya persoalan ini menjadi clear, kemudian tidak kemudian lari kemana-mana. Jadi kita akan membantu Bang Yoni ini dalam konteks intinya persoalan clear, kemudian tidak ada yang dirugikan, baik bagi Bang Yoni sendiri sebagai pencipta lagu maupun bagi siapapun juga yang kemudian merasa disasar ya. Jadi memang kemarin ada laporan polisi dan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya sebenarnya maksud dari laporan polisi ini baik dari Bang Yoni ini adalah untuk mendapatkan hak keadilan bagi posisi beliau sebagai pencipta lagu ya. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Jadi begini, siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi kita dihargai. Ada kita ciptakan motor, kita dihargai dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi, karena ciptaan lagu tanpa penyanyi juga nanti sifatnya kosong begitu. Jadi harus ada penghargaan juga terhadap penyanyi. Hanya saja semua ini kan terkait dengan undang-undang hak cipta dan terkait juga dengan wadah-wadah dari apa yang kemudian mewadahi posisi-posisi pencipta lagu. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum dapat pakemnya atau ada saluran yang tersumbat dari proses di undang-undang hak cipta ini, sehingga kemudian Bang Yoni ini mencari jalan gitu. Apakah nanti jalannya lewat hukum ataukah lewat sosiologis. Jadi ini yang sedang dikerjakan. Jadi di sini saya membantu Bang Yoni supaya akan ada titik terang dari persoalan ini begitu. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing. Kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu.
Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini, begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan yang Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah, kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Begitu. Itu tadi ya. Yang kedua, kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampil performing ya, yang ada baik secara live maupun yang ada di misalnya di kafe-kafe, kemudian di mall, kemudian di karaoke. Itu kan kumpulan dananya pasti banyak masuk ini, dan bagaimana distribusinya terhadap para pencipta lagu begitu. Jadi ini juga kita dapat undangan dari mereka. Oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya bersama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube, yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak, begitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Nah, dalam press conference ini memang itu tadi kami sampaikan supaya jangan sampai ada praduga negatif terhadap laporan polisi yang ada. Kemudian ada juga nanti sentimen negatif. Jadi kita dudukan. Kita juga kepentingannya nggak cuma membela Bang Yoni ya, tapi kita juga membela penyanyinya juga. Jangan sampai ternyata si penyanyi juga dimanfaatkan oleh akun ini. Begitu. Jadi ini yang kita sedang upayakan. Begitu dari saya. Nah, mengenai teknisnya silakan teman-teman boleh bertanya, baik mengenai perkembangan laporan polisi kepada Bang Ilham maupun mengenai lain-lain mengenai ciptaan kepada Bang Yoni. Tapi sebelum sampai ke sana, nanti saya persilakan Bang Ilham untuk bicara dan Bang Yoni juga untuk menyampaikan unek-uneknya, begitu. Ya, silakan Bang Ilham dulu sebagai kuasa hukum yang terdahulu yang sampai sekarang menjadi kuasa hukum Bang Yoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya media. Mungkin penambahan sedikit soal persepsi atau pikiran-pikiran negatif dari netizen. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri, dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan tadi udah dijelaskan sama Bang Deo bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu, baik itu terlapor ataupun pelapor gitu kan, karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan.
Jadi kadang-kadang yang saya sangkan untuk pakar hukum yang di media yang berstatement lah, tapi yang bersifatnya mendidik atau edukasi. Mereka menjelaskan bahwasanya, oh Lesti tidak bersalah, oh Pak Yoni bersalah, itu tidak boleh. Karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri. Padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performing right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN gitu loh kan. Tetapi semuanya bicara royalti gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejas, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya menjadi kesalahpahaman persepsi bagi masyarakat, bagi netizen semuanya. Jadi sangat disayangkan untuk pakar hukum itu sendiri, tolonglah berbicara, jangan ngejas, jangan ngambil kesimpulan gitu. Kedepankanlah asas praduga bersalah itu. Tanya kita kan semuanya welcome aja. Setiap wartawan media yang nelpon kita, siap kapan? Nggak pernah deh kita tutupin. Itu untuk netizen ya, untuk masyarakat baik netizen maupun yang pengacara atau yang pakar hukum lainnya. Yang kedua mungkin saya juga di awal harusnya kan menyampaikan selamat bergabung Bang Deoliva. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang lebih, bukan kita pengen berperang, tidak, untuk bertukar pikiran, untuk lebih objektif masalah kita ini, pemecahannya, jadi tidak bersinggungan dengan, tidak ada yang merugikan ya pihak lain gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi mengenai laporan polisi sendiri itu terkait dengan mechanical right ya. Kita nanti dalam itu apa, tapi yang jelas banyak masyarakat yang belum paham apa itu performance right, apa itu mechanical right ya. Jadi memang nanti kita sama-sama dalami itu, tapi paling tidak posisi berikutnya adalah memang kita akan memenuhi undangan dari LMKN. Sebelum sampai ke sana, tentunya ada Bang Yoni selaku pemilik ciptaan-ciptaan lagu ini kemudian bisa menyampaikan apa unek-uneknya Bang, sampai akhirnya ini jadi persoalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan media semua hadir di sini. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya Abah Lesti, mungkin dari awal juga udah tahu. Saya tidak ada niatan apa-apa, dari awal juga hanya ingin soan datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan Pak Olive tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak ada tanggapan. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti nih. Saya bilang ke Pak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau nanya informasi aja, apakah ini Lesti, apakah siapa yang nyuruh, apa inisiatif siapa. Ini masalah lagu, apalagi kayak gini, udah nggak dibayar lagunya, namanya pun nggak dicantumkan gitu. Aduh, kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya gitu. Bukan saya, pencipta semua mungkin begitu. Jadi saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini gitu. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini saya. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Cuma Lestinya menghindar terus, sampai laporan polisi pun masih nggak ada komunikasi, nggak datang. Udah nggak ada apa-apa, nggak ada niat macam-macam lah, cuma pengen informasi aja. Saya apa yang dibilang tadi sama Pak Olive, begitu. Pak Rio. Lagi Pak, ya lanjut ya aja Pak.
Jadi apa yang disampaikan Pak Dio tuh betul. Keluhan saya itu yang mau disampaikan Presti sebagai awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya mau merasa apa segala macam, nggak, jauh lah. Saya tahu Lesti juga dengan susah payah mungkin cari uang itu, dan nggak semudah itu saya memeras orang gitu kan. Apalagi model Lesti harus diperas kan, nggak mungkin lah. Nggak ada jauh-jauh pikiran itu buat saya. Maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih. Misalnya ada yang di belakangnya siapa? Pasti tahu lah, Lesti pasti tahu. Seperti konser misalnya di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa. Itu bisa disusuri maksudnya. Untuk menyusuri aja, bukan mau Lesti tujuannya. Tapi ya karena menghindar tuh akhirnya polisi gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja mau jahatin, wah nggak ada. Lesti artis sama saya juga keluarga artis, saya nggak mungkin lah. Nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa segala apa, jauh. Haram buat saya untuk kedut itu bisa, nggak lah. Jadi mungkin itulah saya. Ya, jadi yang disampaikan Bang Yoni adalah pertama, beliau ini sebenarnya banyak mewakili banyak pencipta lagu yang nggak berani menceritakan keluh kesahnya. Memang banyak pencipta lagu yang kemudian lagunya populer tapi penciptanya ditinggal di belakang, gitu tanpa penghargaan. Jadi ini mungkin upaya dobrakan dari Bang Yoni ini kita juga apresiasi. Jadi tidak berprasangka negatif, kita positif saja bahwasanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik ini buat kepentingan para pencipta lagu, tujuannya baik untuk kepentingan undang-undang hak cipta sendiri, khususnya lagu ya. Karena kemarin aja berantem tuh antara si Ahmad Dhani sama si Ariel Noh kan. Itu berantem itu. Yang satu, oh saya boleh aja ciptaan lagu saya dinyanyikan siapa aja. Yang satu bilang, jangan, saya nggak bisa. Kan begitu kan, itu berantem. Karena memang mungkin dari undang-undang hak ciptanya tidak melingkupi secara lengkap mengenai ini. Pun juga mengenai performing rights dan kemudian yang kedua adalah mechanical rights. Mungkin juga LMKN hanya menaungi performance right, mechanical-nya enggak. Undang-undang kita mungkin tidak sedalam itu mengaturnya. Makanya ini juga nanti menjadi bahan evaluasi terhadap undang-undang cipta supaya nanti baik mechanical maupun performing mungkin ditempatkan ke depannya dalam satu wadah yang kemudian bisa kemudian menyebabkan para pencipta lagu ini tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan Bang Yoni. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan-pertanyaan bebas dari teman-teman media untuk disampaikan kepada siapapun juga yang ada di sini. Bang Yoni, sebelumnya kan untuk para pencipta lagu kan sudah ada aksi ya Bang. Apakah sudah mencoba melalui aksi untuk bertemu, koordinasi sama aksi untuk bertemu Lesti sendiri Bang? Saya nggak bergabung di aksi. Saya nggak bergabung sama aksi. Jadi karena kalau saya lihat aksi kan banyak kan orang-orang pop gitu kan. Jadi memang saya nggak bergabung sama. Bang Yoni ini dangdut apa pop Bang? Dua-duanya. Dangdut sama pop, tapi nggak bergabung nih. Jadi gini, ada beberapa wadah-wadah kelompok pencipta lagu. Aksi, apalagi Bang? Selain aksi? Visi. Terus sekarang gaspol. Di atasnya LMKN ya? Di semua dari Di atasnya ada LMKN. Jadi pertanyaannya mungkin sesuai dengan ininya. Gabungannya tuh di mana Bang Yoni bergabung di? Papri ya, yang di Papri. Satuan. Jadi boleh saya bilangkan ini mbaknya bertanya, Bang Yoni kenapa nggak bertanya sama Papri dulu kan gitu, ya kan? Nah, coba silakan Bang Yoni. Saya udah, kalau itu udah pasti saya selalu nanya-nanya persoalan pencipta lagu karena saya hampir berapa tahun kalau politisi belum hak cipta dari dulu, dari mulai zaman bajakan sampai sekarang. Saya di Yayasan Lira itu membentuk BCI, Bela Cipta Indonesia. Saya ketua harian BCI. Jadi kalau ke organisasi sering saya bicarakan saya. Memang pergerakannya aja kurang
Ada kebetulan ada ini aja. Ya, jadi tanggapan dari pabrik ya, Iya. itu belum ada tanggapan, padahal udah ngadu-ngadu terus gitu. Mungkin sama-sama. pencipta. Jadi banyak pencipta ngadu tapi tanggapannya kurang. Saya juga pencipta juga udah ngadu kemana-mana gak ada yang nanggapin. Oke. Bang Yoni, Tapi Bang Yoni mungkin di luar yang YouTube tadi yang YouTube laporkan ini, apakah Bang Yoni terima mechanical right dari lembaga manajemen kualitas yang menaungi lagu-lagu Bang Yoni? Kalau misalnya saya terima, saya nggak mungkin ada kejadian ini. Artinya nggak pernah terima sama sekali. Nggak pernah. Makanya keluarlah surat dari publishing menyatakan tidak pernah ada izin. Bang Yoni, pihak Lesti Kejora udah menghubungi Bang Yoni belum? Alhamdulillah belum. Bang Yoni, terkait sama Lesti, kabarnya dari Lesti sendiri sudah tidak boleh menyanyikan lagu dari Bang Yoni. Saya tidak pernah berstatement itu. Saya dengar Isdahlia juga bilang begitu, nggak boleh nyanyi lagu saya. Saya tidak pernah melarang apapun. Silakan aja pakai. Jangan- Jadi sampai sekarang tidak ada larangan. Tidak Jadi ada semua larangan. boleh menyanyikan. Gitu kan, Bang? Iya. Asalkan tidak komersil atau kemudian berkontribusi kepada pencipta juga kan gitu kan. Gitu. Mengenai pemboikotan gitu bang, sedih nggak sih dari Pak Yoni sendiri? Silakan aja itu ya. Mereka yang punya hak ya kan. Mau diboikot lah, kalau memang saya harus diboikot. Dampak yang dirasain sama Bang Yoni sendiri terkait ini semua apa sih? Dampak yang dirasain sama Bang Yoni setelah ini semua itu gimana? Maksudnya kan udah ngelaporin dugaan hak cipta Lesti Kejora. Setelah itu apa? Ada dampak di serangan netizen atau apa gimana gitu? Saya kalau mikirin itu mungkin gila ya. Saya nggak terlalu inilah. Banyak sekali soalnya kan yang sudah tidak manusiawi gitu kan. Contohnya kayak gimana sih Bang? Mungkin Bang yang nggak manusiawi itu Bang. Berapa? Contohnya kayak gimana yang nggak Banyak manusiawi? banget. Kalian juga tahu lah, masa tahu. Yang mesti nanya saya tuh. Bang Yoni kalau Netizen. unggahan-unggahan yang pakai lagu Bang Yoni yang dinyanyikan Lesti itu di tahun berapa aja sih unggahannya mungkin? Dari mulai 2017. Sampai sekarang. Sekarang aja masih ada yang baru-baru keluar. Ada yang 4 hari yang lalu keluar. Jadi seolah-olah akhirnya kayak dimanfaatin gitu kan. Tapi mungkin kenapa baru sekarang melaporkan ke polisi atau lebih ambil tindakan yang lebih pasti gitu sejak kan ada kemarin kasusnya Agnes Monica yang disetujui oleh pengadilan. Kenapa sih baru sekarang gitu Bang? Kan udah dari 2017. Maaf ya, persoalan saya sama Agnes Monica lain. Ya, maksudnya setelah ada kejadian itu kan pencipta lagu semua banyak yang bersuara gitu. Saya tadi udah jelasin. Dari awal saya nggak ada niatan sama sekali. Kan? Sampai saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, sampai nyari-nyari, sampai nanya ke satpam sana. Ketemu, saya cuma didiam di pagar aja. Maksudnya ada apa gimana kan pembantunya pasti tahu. Sampai begitu bawa somasi sama Pak Ilham di sana, masih juga nggak ditanggapi. Saya udah pulang 3 bulan setelah itu baru lapor ke polisi. Karena waktu itu saya pengen informasi aja, ada Lesti dari awal gitu. Konfirmasi aja. Ini Lesti yang nyanyi, di mana, siapa penyelenggara, biar bisa disusuri. Cuma itu aja awalnya. Semua karena saya ngerasa orang tua, ngerasa disepelein. Ya saya manusia bukan nabi. Ya kan? Amarah saya juga ada batasnya. Kita cobalah ke polisi. Kalau di polisi mungkin keluar Lestinya. Ternyata masih enggak juga. Jadi gimana? Susah juga ngomongnya. Bang Yoni, ada nggak selain Lesti yang menyanyikan lagu Bang Yoni dan Banyak. sejauh ini sudah ngasih semacam royalti gitu nggak? Banyak. Mungkin boleh siapa Bang disebutin Bang? Namanya Bang. Apa yang diingat aja, Bang? Beberapa aja yang diingat, Bang. Satu aja bang, Satu. contoh aja. Revina siapa? Saya lupa dulu. Jadi kalau yang bayar, rewardnya juga bagus-bagus. Kayak Revina sampai 39 juta. Jadi artis Revina bayar ya Bang ya? Bayar. Bayar itu dia. Mechanical right ya? Iya. Iya kan? Ya, terus Ya. apa?
Kentrung bayar. bayar juga. Langsung ke Bang Yoni. Itu ke publisher. Oh, ke publisher. Oh, jadi ini ada publisher, jadi mereka bayar ke publisher. Iya, publisher baru kasih. Ke Bang Yoni ya sebagai pencipta. Jadi ada Jadi yang kalau bayar. lebih komplitnya bisa ditanya langsung ke publisher. Lagu-lagu apa? Ini kan tadi sempat sebut udah 3 kali ke Malaysia. Tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen? Yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak ya. Tapi itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan berdasarkan dari Lesti dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya soal itu. Yang terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah berkomunikasi dengan manajemennya di mana. Setiap Jadi artis nggak tahu. punya manajer masing-masing. Tapi kan tahu. Kalau memang manajer ada manajer harusnya tahu dong. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita harus kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya apa dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Gitu. Kasih nomor Ini saya tambahin kasih ya. nomor kita. Jadi somasi itu kan berupa teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya. Kalau dia pengen beritikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya, nggak harus dari Lesti. Mempertanyakan tentang apa maksudnya Pak Yoni. Kita aja. Bang Deo mungkin kan tadi dibahas soal beberapa akun YouTube yang diselidiki, mungkin ada, kalau boleh tahu total berapa sih sementara untuk akun YouTube yang diselidiki ini? Akun yang ada di sini, di kami ini. Ada banyak, Bang. Ada yang namanya dari siapa? Muhammad ya, siapa? Ada namanya si ini. Pokoknya tapi kita nggak usah sebut nama lah ya. Tapi banyak. Karena ini nanti jadi kepentingan penyidikan ya. Totalnya Bang berapa? Sampai puluhan, Bang? Puluhan itu. Jadi itu yang akan disasar posisinya oleh laporan polisi ini kan. Jadi tapi tetap pada intinya dari Bang Yoni ini persoalan ini untuk hukum pidana ya itu sebagai upaya hukum terakhir dari proses ini. Harapannya kemudian semua akan baik-baik saja, selesai dengan musyawarah, kemudian yang kurang-kurang kemudian diperbaiki, termasuk mengenai performing rights maupun mechanical rights yang dimana ternyata pihak wadah-wadah ini hanya merangkul performing rights ya. Kalau mechanical rights sama langsung publisher ya Pak ya. Begitu. Jadi ini nanti jadi bahan masukan juga ya buat nanti DPR juga mengenai ini. Karena kita akan dalami ini, siapa tahu undang-undangnya kan undang-undang cipta ini kan umum sebenarnya kan. Cuman salah satu menyangkut mengenai ciptaan-ciptaan lagu dan bagaimana pengaturnya. Jadi ini yang memang nanti diperjelas. Siapa tahu mengenai mechanical right ini bisa diatur juga secara detail sehingga tidak kemudian menimbulkan kegaduhan. Kalau gaduh yang biasanya yang mematuhi undang-undang gitu. Jadi harapannya itu. Oke. Bang Deo kan tadi si Lesti kan belum konfirmasi Bang. Apa Bang Deo akan menyurat lagi atau mensomasi Lesti lagi atau seperti apa Bang? Sebenarnya begini, Lesti Kejora tentunya punya kuasa hukumnya ya. Dalam beberapa waktu yang lalu memang ada satu statement tertulis yang mereka menyatakan merespon ini. Jadi bukannya Lesti Kejora tidak merespon, hanya saja respon mereka dalam bentuk suatu respon terbuka yang disampaikan kepada masyarakat bahwasanya mereka merespon dan mematuhi, mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam proses hukum yang berjalan, gitu kan. Jadi kita juga dalam posisi yang ya sudah biasa-biasa saja, proses hukum juga berjalan karena sudah menjadi laporan, tinggal nanti dikejar siapa berbuat apa. Dalam hukum itu kan yang dicari adalah siapa berbuat apa. Jadi itu yang akan dikejar sampai pada titik nanti kalaupun ada mediasi itu juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya mediasinya supaya kemudian mendapatkan nilai-nilai yang positif bersama gitu ya. Gitu. Oke.